Halo teman-teman, selamat datang di kelas pemrograman mobile menggunakan Flutter. Di video ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan database SQLite ke dalam proyek kita. Teman-teman, pembelajaran ini kita akan membaginya dalam 4 tahapan ya, agar teman-teman mudah mengikuti atau mempelajarinya. Tahapan yang pertama, kita akan membuat UI-nya dulu, agar teman-teman bisa punya gambarannya, bagaimana sih aplikasinya. Nah, yang kedua kita akan membuat CRUD ya, menggunakan data statis atau variabel. Nah, ini sifatnya temporary ya. Yang ketiga, kita akan melakukan refaktor dari apa yang kita lakukan di poin kedua. Artinya kita menyimpan data dalam memori temporary ke dalam bentuk model agar lebih fleksibel. Yang keempat, kita akan migrasi fitur CRUD ke database SQLite supaya data bisa tersimpan secara permanen. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita menyimpannya secara statis atau dalam variabel itu sifatnya temporary ya, seperti halnya yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau sifatnya temporary, ketika aplikasi kita tutup, maka data-data kita juga ikut hilang. Oleh karena itu, kalau kita ingin data kita tidak hilang meskipun aplikasi kita tutup, maka kita perlu menyimpan data kita dalam database. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama kita akan membuat UI-nya dulu. Tampilan yang akan kita buat kurang lebihnya seperti ini nantinya. Jadi pada intinya di sini ada list user data, isinya list data aja, di mana datanya terdiri dari nama, kemudian ada umurnya. Nah, di sini ada button edit sama button delete. Nah, sedangkan untuk button tambah data itu ada di sini. Nah, ketika button tambah atau button edit ini diklik, maka akan muncul form dari bawah ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita mau delete, itu ada konfirmasi hapus seperti ini. Oke, coba kita buat aja langsung. Kita masuk dulu ke sini ya. Jadi saya siapkan folder namanya workspace ya. Workspace. Kemudian di workspace ini saya coba masuk VS Code-nya ya. Kita coba buat project Flutter ya. Kita pilih yang M application. Di sini kita tentukan direktorinya kemana. Tadi saya buat di desktop, kemudian di workspace ya. Di sini, kemudian kita select aja foldernya. Kita kasih nama belajar database SQLite. Nah, di sini aplikasi sudah siap ya. Segera aja kita lakukan eksekusi. Kita masuk ke lib main. Nah, ini adalah aplikasi main fungsinya ya, yang pertama kali akan dijalankan. Saya share screen di sini. Kemudian ini adalah program dari project yang barusan kita buat. Nah, kita bisa lihat di sini ada text hello world sama halnya yang ada di sini ya, yang barusan kita buat. Kalau misalnya kita tambahin gitu di sini tes gitu, maka dia akan otomatis berubah di sini. Oke, di sini kita akan membuat halaman seperti ini. List user data ya. Nah, pertama kita buat dulu ya di sini, misalnya buat kelas baru namanya list user data page gitu ya. Kita extend stateful ya. Stateful widget. Seperti ini. Tapi biasanya agar mudah dikonversi saya bisa buat stateless dulu ya. Stateless widget. Kemudian kita ekstrak dari sini ya. Misalnya key-nya juga. Kemudian kita baru di sini kita ubah jadi convert to stateful. Nah, seperti ini. Biar gampang aja. Oke. Pertama, kita kembalikan return text namanya hello user data list gitu kan. Nah, di sini kita ubah dari scaffold ini menggunakan list user data page. List user data page. Seperti ini. Nah, hello user data list. Kita ubah yang di sini itu adalah pakainya scaffold ya.
scaffold, kemudian bodinya baru ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, sama. Oke, kita langsung aja buat yang seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama kita buat dulu uppernya biar bisa ada judulnya gitu kan. Misalnya title-nya adalah kita pakai teks, kemudian user list gitu kan. Nah, di sini sudah muncul user list. Di sini kita bisa menggunakan list view builder ya, list view titik builder gitu kan. Pertama, berapa banyak yang ingin kita tampilkan, itu misalnya item count-nya, misalnya kita punya 15 item, ini dummy aja ya. Kemudian view builder-nya kita kasih konteks, kemudian indeksnya berapa, baru di sini namanya list style. Nah, list style ini kita bisa set title-nya. Misalnya title-nya kita dummy dulu aja semua. Teks, nama, misalnya seperti itu. Kemudian kita kasih subtitle-nya. Kemudian isi teks juga, umur misalnya 14 tahun gitu kan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Bisa kita scroll juga. Nah, di ujung sini kan kita ingin ada button seperti ini ya. Ya. Edit sama hapus. Kita bisa menggunakan trailing di sini. Namanya trailing, kemudian di trailingnya kita kasih row. Nah, di dalam row ini kita set main axis size-nya ya. Main axis-nya itu minimal aja. Kemudian children-nya ya. Kan kiri kanan tuh. Yang sini kita kasih text button. Text button. Ketika di press, tekan itu apa. Kemudian child-nya ini kita kasih icon. Icon titik edit ya di sini. Nah, di bawahnya kita kasih icon delete. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini langkah pertama kita udah selesai. Jadi halamannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin membuat button yang ini. Nah, ini namanya floating button ya. Itu ada di scaffold di sini. Di urutan scaffold ini ada di body. Di bawahnya body kita kasih floating button. Floating action button. Nah, ketika ditekan dia ngapain? Kemudian childnya adalah icon add ya. Seperti ini kita simpan. Nah, di sini muncul ya. Nah, langkah pertama udah selesai. Selanjutnya kita buat formnya. Formnya yang floating seperti ini ya. Dari bottom sheet namanya. Nah, kita buat namanya fungsi void form. Nah, di form ini kan ada dua cara ya. Yang pertama form untuk edit sama form untuk add. Nah, bedanya apa? Edit itu pasti sudah ada datanya, khususnya ID. Kalau yang add itu kan kosong ya. Nah, itu bedakannya kita bisa pakai ID di sini. Misalnya integer ID. Nah, ini ID ini sifatnya opsional ya. Karena dia opsional maka di sini kasih tanda tanya. Nah, kita bisa pakai namanya show modal bottom sheet. Show modal bottom sheet. Konteks, kemudian buildernya itu juga konteks ya. Nah, di sini kita bisa langsung kasih kolom ya harusnya ya. Kolom, karena ini kan dari atas ke bawah ya. Kolom, childnya langsung aja kasih field ya. Text field. Ada dua text field, name, age, sama satu button. Text field. Nah, text field ini kita kasih decoration, input decoration, kemudian text hint-nya,
hint text-nya adalah name atau nama gitu kan. Nah, kita kopas aja ya. Copy paste aja di sini. Teks yang kedua adalah umur. Kemudian di paling bawah itu namanya elevated button ya. Kita pakai elevated button aja. On press ngapain gitu. Kemudian elevated button ini kita kasih teks tambah gitu kan, seperti ini. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Contoh ya, di sini kita punya floating button ini. Kita coba form ID-nya 0 karena nggak ada ID-nya ya. Ketika diklik maka dia akan muncul seperti ini. Nah, tampilan ini masih belum bagus ya, maka perlu kita rapikan. Kita butuh yang namanya padding ya di sini ya. Kita bungkus padding. Paddingnya kasih berapa? 20 lah ya. Paddingnya kasih beberapa karena yang bawah ini lebih banyak, maka kita pakai edge insert from ini 20. Nah, yang paling bawah ini dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar, maka kita bisa pakai fungsi media query seperti ini. Media query of context, di mana view insetnya di bottom itu ditambah misalnya 50 gitu. Dari bawah kalau dia berubah ukurannya maka ditambah 50 gitu. Ukuran paling bawah dari layar ditambah 50 pixel gitu. Seperti ini. Coba kita buka lagi. Nah, ini kan udah cukup rapi ya. Kalau kita masuk di sini, nah ini akan rusak, maka perlu ditambahkan kolom main axis ya. Main ini dikasih main axis min. Kemudian yang paling utama agar nggak rusak seperti ini, maka dia sifatnya is scroll control ya. Is scroll controllernya kita set true. Nah, udah seperti ini. Nah, ini dia akan naik sendiri, menyesuaikan layarnya ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita klik ini juga akan muncul seperti itu ya. Berarti itu ada di edit. Di sini juga form seperti ini. ID-nya misalnya 1 gitu kan. Nah, udah juga ya. Klik sini, klik di sini juga udah ya. Nah, setelah itu kita buat halaman untuk ini, konfirmasi hapus. Berarti kita buat di bawah sini namanya void delete gitu aja. ID-nya wajib ya. Nah, makanya nggak perlu tanda tanya. Nah, untuk menampilkan konfirmasi itu kita bisa menggunakan show dialog. Show dialog. Kemudian konteksnya adalah konteks, buildernya adalah konteks juga. Konteks dimana kita menggunakan widget namanya alert dialog seperti ini. Title-nya pertama adalah konfirmasi hapus. Konfirmasi hapus. Kemudian kontennya adalah, sorry ini widget ya harusnya ya. Kemudian ini adalah teks. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Itu misalnya. Actionnya apa? Di sini kita lihat ada 2 button ya, batal sama hapus. Pertama, kita pakai text button juga. Ada 2.
Pertama ini adalah batal. Kalau batal ngapain? Gitu kan. Teks batal. Di sini hapus. Seperti ini. Coba ya. Di bagian delete kita ubah delete gitu kan. Klik. Nah, ini konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika batal, harusnya kan ya udah kan batal kan. Kalau hapus, dia akan menghapus data ini. Tapi ini belum bisa diklik ya. Nah, di bagian batal, agar dia otomatis hilang itu dialognya, maka kita bisa menggunakan navigator pop ya. Navigator.pop. Batal. Nah, seperti itu. Oke, persiapan kita udah selesai. Sekarang kita coba isi dengan data statis ya. Pertama, kita siapkan dulu yang namanya datanya. Kita pakai list map ya. Kita punya data list, di mana data list itu adalah isinya map string dynamic ya. Namanya user list, adalah seperti itu. Nah, ini adalah bentuknya list. Kemudian kita isi datanya adalah misalnya kita punya ID-nya 1 misalnya. Kemudian namanya misalnya 1 gitu kan. Kemudian umur. Yang bagian ini itu disebut, taruhlah itu disebut key ya. Ini hurufnya kecil semua aja ya. Kalau yang value ini kan angka 1 kemudian tulisan 1, ini adalah value. Boleh dengan menggunakan huruf besar ya. Karena yang key ini akan menjadi variabel nanti. Misalnya umurnya 10 tahun. Kemudian kita copy paste aja. Misalnya ini 2, 3, 4. Sini adalah 2, 3, 4 itu kan. Sini misalnya 20, 30, 40. Nah, ini adalah data kita. Kemudian kita lihat lagi di bagian builder ini untuk mengubah data ini. Nah, di bagian list view, kita buka lagi di bagian list view ya, ada item count. Item count kita sesuaikan dengan data yang ada di user list ini. Kita bisa menggunakan fungsi length di sini untuk mendapatkan banyaknya user yang ada ya. Ini udah muncul 4 ya. Sama halnya dengan ini ada 4. Kemudian di sini kita bisa menggunakan namanya user list. Kemudian kita ambil indeksnya i dan kita ambil variabel mapnya ya, nama gitu kan misalnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 sudah berubah ya. Kemudian umurnya kita ubah yang ini. Kita bisa menggunakan ini interpolation ya, user list i, di sini adalah umur. Nah, sudah muncul 10, 20, 30, 40. Seperti itu ya untuk menampilkan data. Oke, ini kita udah selesai setup awalnya. Kemudian sekarang kita coba lakukan bagaimana sih kalau ini kita menambah data dan kita bisa menyimpannya. Nah, tentu di form itu kita membutuhkan yang namanya controller ya. Controller. Nah, controller itu digunakan untuk apa ya? Dari controller itu kita bisa mengambil value-nya atau datanya ya. Oke, kita siapkan dulu controllernya. Controller kita butuh 2 ya, karena fieldnya ada 2. Namanya kita buat
text edit controller, namanya adalah name. Ini adalah isinya juga text edit controller ya, kita kasih ctrl ya, controller. Kemudian ini umur, ctrl. Nah, controller ini kita masukkan ke dalam text field di sini, controller name. Kemudian yang ini, yang text field kedua, kontrolernya adalah umur controller, seperti ini. Oke ya. Nah, ketika ditekan itu dia harusnya ya akan menambah data di sini gitu kan. Berarti kita harus siapkan fungsi untuk handle yang namanya save ya, handle save. Kita butuh integer ID, kemudian string nama, dan integer umur. Seperti ini. Nah, di sini kita ketika diklik bagian tambah ini, maka dia akan menyimpan data. Dan ini dilempar dari mana? Dari controller ya. Misalnya ini adalah nama controller text, kita ambil teksnya, kemudian ini umur controller text. Nah, ini error kenapa? Karena katanya dia tidak assign tipe integer ya, karena dia adalah string gitu kan. Nah, untuk itu kita harus memparsing tipe data dari string ini ke integer. Caranya adalah dengan seperti ini, integer.parse. Yang tadi adalah umur controller.text. Nah, seperti ini caranya. Sekarang dia jadi integer ya. Nah, agar jelas di sini dia memastikan inputnya nggak boleh teks ya di bagian umur ini, maka kita bisa kasih keyboard type text input. Type-nya kita kasih number seperti ini. Oke, sekarang kita akan handle di bagian save-nya. Untuk menambah data, maka kita membutuhkan ID-nya ya. Untuk mendapatkan ID yang terakhir, kan ID-nya udah keempat ya. Untuk mendapatkan ID, maka kita cari ID yang terakhir, last ID ya kan. Next ID lah, namanya next ID. Itu kita cari dari user list .length, kita tambah 1. Nah, ini adalah next ID-nya ya. Kemudian kita butuh new user ya. Misalnya var, kita pakai var aja biar cepat. New user baru, itu kita ambil dari misalnya ID-nya berapa gitu kan. ID adalah ID, next ID, kemudian namanya adalah nama, kemudian umurnya adalah umur. Setelah itu kita masukkan ke user list.add new user. Seperti ini untuk menambahkan data ya. Nah, sekarang kita coba nambahin data ya. Tes, kemudian umurnya misalnya 22, tambah. Coba ya, kita reload. Nah, ini udah ya, nambah ya. Nah, ini kenapa nggak langsung muncul gitu? Karena kita harus memanggil yang namanya state ya. State-nya
ketika ada perubahan data, state-nya juga berubah gitu loh. Nah, sedangkan yang sekarang ini kan kita belum mengubah state-nya ya. Istilahnya refresh ya. Kalau kalian di web itu ketika kalian menambah data agar datanya itu muncul, maka halaman itu harus di-refresh dulu gitu kan. Nah, kalau di sini itu nggak di-refresh, tapi state ya, state-nya harus di-refresh juga gitu, harus di-refresh, bahasanya seperti itu. Maka di sini kita bisa menggunakan set state ya, seperti ini. Sudah seperti ini. Kemudian kita coba tambah, misalnya 5 gitu kan, 5, 25 gitu kan, tambah thread. Nah, langsung muncul kan. Nah, bagaimana agar ketika kita nambah ini langsung nutup, ya kan? Nah, ini kita bisa kasih navigator pop ya. Navigator dot konteks seperti ini. Misalnya 6, 26 tambah. Nah, otomatis 26 muncul kan. Nah, ketika kita tambah, kita buka lagi formnya, ini masih muncul ya di sini ya. Ini hanya trik aja. Jadi di bagian sini ketika form dibuka itu kita clear aja apa namanya tuh controllernya atau text fieldnya ya lewat controller. Nah, ini fungsi dari controller tuh ya kayak gini. Teksnya controller itu di clear, dikosongin. Ya. Begitu juga yang umur controller itu di clear juga. Oke ya, coba ya. Buka kosong ya. 7 misalnya 27 gitu kan. Nah, ini udah muncul, kemudian dibuka lagi, udah kosong lagi ya. 8 di sini misalnya 28. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba handle dari edit dulu ya. Edit. Bagaimana melakukan edit? Nah, ini juga tricky ya. Ketika ini dibuka, harusnya kan ini udah terisi dengan data yang kita klik ya, yang di sini ya. Nah, ini adalah kenapa kita membutuhkan ID. Kita filter aja dulu di sini. If jika ID tidak sama dengan 0, artinya ada ID-nya, maka kita tampilkan ID. Jika tidak sama dengan 0, maka kita clear aja. Kosongin aja text field-nya. Nah, text field-nya di bagian sini itu harus diisi. Nah, kita mengambil data berdasarkan ID-nya. Misalnya var user ya. Kita mengambil data ID-nya. Misalnya dari user list kita bisa pakai fungsi where, di mana data atau elemen itu adalah data di mana ID data tersebut adalah ID yang dilempar. Nah, ini adalah digunakan untuk mengambil data di mana ID-nya adalah ID yang kita lempar. Kemudian controllernya, name controller.text kita isi dengan user, nama di sini, kemudian umur controller .text sama dengan user umur gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba misalnya kita buka yang 4. Ketika kita klik gak muncul. Kita coba cek ada error di sini. Oh, tipe string ya. Jadi umur itu adalah tipenya string, maka kita harus toString gitu. Nah, ini tes 22, kemudian kalau kita klik yang 6, 26, kemudian kalau 8 ya 28 gitu. Nah, seperti itu ya untuk menampilkan. Nah, sedangkan sekarang kita bagaimana untuk mengedit data?
Ngedit data, kita juga masuk lagi ke button save gitu kan. Sebelumnya kita ubah dulu tuh. Misalnya di sini kan kalau klik di sini itu harusnya ini bukan tambah tapi edit. Bagaimana caranya? Simpel aja ya. Jika ID sama dengan 0, maka tambah. Jika enggak, maka perbaharui gitu kan. Perbaharui. Seperti ini. Jika klik ini tambah, maka jika klik ini perbaharui. Nah, udah ya. Udah oke. Kemudian sekarang bagaimana untuk save data? Untuk menyimpan data, kita cek aja mana save. Ini ya save ya. Kita cek dulu. Misalnya di sini ID if ID tidak sama dengan 0, maka tentu ini adalah edit. Sedangkan yang sama dengan 0, maka dia adalah add ya. Seperti ini. Nah, kita cari dulu datanya di sini. Var user adalah user list first where ID-nya adalah ID. Ini adalah di sini. Data itu data ID itu adalah ID yang dilempar. Simpel aja sih. Ini user udah dapat, ini nama sama dengan nama, kemudian user umur adalah umur. Nah, di usernya ini kita ubah, kita set state ya, biar dia bisa berubah secara otomatis tanpa harus merefreshnya. Seperti ini. Misalnya nih tes, kita ganti update itu umurnya misalnya 220 gitu. Perbaharui. Nah, tes update umurnya 220. Oke, begitu. Kemudian delete ya, yang terakhir delete. Bagaimana untuk mendelete? Kalau kita buka lagi ini, nah di sini kalau batal dia nggak ngapa-ngapain, tapi kalau hapus maka dia akan menghapusnya. Simpel aja, kita punya fungsi hapus. Itu kita bisa pakai user list.remove where ya, remove where, di mana data adalah data ID sama dengan ID. Jangan lupa ini kita masukkan ke set state. Seperti ini. Oke, ini kita udah masukkan ke set state ya. Ini ya. Kita coba lagi sekarang. Oh iya, satu hal yang penting. Kita juga kasih navigator pop ya, agar misalnya kalau misalnya udah di press itu dia akan menutup juga dialognya. Misalnya kita hapus yang tes update ini ya, hapus. Coba cek dulu, ini masih belum terhapus, ada kemungkinan saya masuk. Nah ini, nah bisa kita lihat di sini yang saya isi ID-nya itu bukan dari ID ini, tapi ID hardcode ya. Kita copy aja ini, paste. Sekarang kita coba lagi hapus yang ini, hapus. Nah, hapus ya gitu ya. Itu cara membuat CRUD menggunakan data statik. Untuk selanjutnya kita akan coba ubah data statik ini menggunakan model ya, agar lebih fleksibel dalam kita mengelola data.
Oke, sekarang kita coba mengubah data map ini menjadi model ya, menggunakan model ya. Langsung aja kita terapkan. Pertama kita buat kelas namanya user model gitu kan. Dimana user model itu punya atribut. Pertama adalah integer, dia optional. Kemudian string nama. Kemudian yang ketiga integer umur ya, umur. Dan kita buat konstruktornya dulu. Misalnya user model require itu wajib ya, harus diisi itu nama, this nama. Kemudian require juga this umur, seperti itu. This ID, seperti ini ya. Jadi kita buat kelas baru namanya user model, di mana atributnya ada ID, nama, sama umur. Kemudian kita buat konstruktornya, di mana ID itu tidak wajib, kemudian yang wajib itu adalah nama sama umur, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengubahnya ya. Yang map ini kita ubah jadi user model. Kemudian ini kita bisa ubah, misalnya user model itu misalnya ID-nya 1, kemudian nama adalah 1 misalnya, kemudian umurnya adalah 10 tahun gitu kan. Nah, di sini kita buat 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian 1 2 3 4. Ini juga biar konsisten ya. 4 seperti ini. Nah, di sini kita sudah tidak lagi menggunakan yang namanya map ya. Maka di sini kita bisa langsung ambil aja tuh. Ini kan error ya kan. Data itu kita bisa langsung ambil .id karena kita udah pakai model ini. Jadi dia ketahuan tuh ID-nya yang mana. Kemudian user.nama, user.umur. Nah, ini lebih simpel ya. Jadi kita nggak perlu menghafal lagi atribut name-nya ya. Kemudian ini masih ada error juga. Ini juga sama. Ini ID. Kemudian ini adalah nama. Kemudian ini adalah umur. Nah, di sini kita juga perlu mengubahnya ya. New usernya adalah dari user model, dimana ID-nya adalah next ID, ini next ID, namanya adalah nama, umurnya adalah umur. Kemudian di sini juga sama, kita ubah dari ID. Kemudian di sini juga sama, nama. Kemudian umur juga kita ubah jadi umur. Ini ID. Ini juga ID. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita udah pelajari seperti yang kemarin. Coba cek, ini list map string is not subtype of list user model. Coba ini kita reload ya. Oke. Coba kita ubah 4 jadi 4 update, taruhlah seperti itu, perbaharui. Sama ya. Kemudian add-nya 5 misalnya, umurnya 44, tambah, dah, kemudian kita hapus. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk migrasi dari menggunakan map ya, sekarang kita udah ubah menggunakan
model seperti ini. Yang jelas dengan menggunakan model ini lebih fleksibel dan lebih mudah ya, dan tentu kita tidak perlu mengingat-ingat satu persatu atribut key-nya.